Oke, lanjut ke nomor 8. Dalam melakukan pinjaman, beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh Pemda sebelum melakukan pinjaman. Kecuali, nah, kita lihat satu-satu kemampuan mengembalikan pokok dan bunga pinjaman. Nah, jadi sini saya ungkit dulu kalau ini soal ini berkaitan dengan persyaratan pinjaman, di mana persyaratan pinjaman itu pasti kaitannya dengan rasio DSCR. Makanya kita bakal buka rumus DSCR. Oke, bentar. DSCR. Nah, kalau kita lihat nih, rumus DSCR itu kan ada komposisinya, ada pendapatan asli daerah, BD itu belanja apa itu? Bagian daerah dari bagi hasil, ini dari DBH ya. DBH. Habis itu DAU itu berarti dari alokasi umumnya, alokasi umum. BW ini belanja wajib yang tadi pendidikan sama kesehatan. Lalu ada total biaya pinjaman, cost cost of debt-nya ya, kalau di ALK pertemuan valuasi ya. Lalu ada pokok utangnya dan bunga utang. Nah, kita lihat berarti nih di Latsolnya. Jadi untuk melakukan pinjaman kan berarti kita akan melihat rasio DSCR, di mana rumus DSCR itu memperhatikan yang pasti kemampuan APBD ya, kemampuan APBD untuk membayar pokok, bunga, dan apa ya, biaya pinjamannya tersebut. Nah, ini masuk. Lalu kebutuhan pelayanan kepada masyarakat. Nah, ini berarti kaitannya sama belanja wajibnya. Habis itu kemampuan mengembalikan pokok, bunga, dan pinjaman ini masuk ke belanja bunganya ya, atau belanja biaya apa itu pinjamannya. Nah, ini bunga utang nih. Komposisi bunga utang ini termasuk belanja bunganya. Nah, balik lagi ke latihan soal nomor 9 itu clear dulu. Oke. Nomor 9 berikut ini adalah permasalahan laporan keuangan pemerintah daerah saat ini. Pilihlah jawaban yang paling benar. Nah, kalau di PPT dosen ya, di PPT dosen itu dibahas kalau permasalahannya itu banyaknya asumsi-asumsi. Nah, ini nih highly subjective using an assumption atau estimation. Nah, berarti sini banyak asumsi-asumsi yang dimana asumsi itu bakal mendistorsi laporan keuangan. Nah, di sini saya berpendapat bahwa kehandalan dari laporan keuangan itu akan turun atau reliability-nya. Oke, lanjut ke nomor 10, hanya dapat dilakukan oleh orang ahli, misalnya oleh auditor, yang akan memberi opini atas laporan keuangan yang disajikan. Laporan hasil auditnya akan menunjukkan adanya kesalahan, penyimpangan, atau kelemahan di dalam laporan keuangan. Nah, di sini termasuk analisis apa gitu. Ini soalnya kurang lengkap ya. Nah, kalau di sini berarti analisis ketaatan peraturan. Kenapa? Kalau kita lihat ya, analisis tren. Analisis tren ini mungkin melihatkan bagaimana persentase kinerja suatu pemerintah daerah dari tahun ke tahun. Lalu analisis rasio ini bisa larinya ke rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, terus rasio DSCR, dan kawan-kawannya itu. Jadi nggak ada kaitannya sama auditor gitu. Auditor kan cuma menemukan kesalahan-kesalahan gitu, atau yang salah saji gitu. Lalu analisis sumber dana penggunaan. Nah, auditor kan bukan apa ya? Auditor itu kan membandingkan kriteria dengan hasil lapangan gitu. Hasil lapangan. Nah, makanya di sini yang diukur yaitu ketaatannya. Ketaatan suatu Pemda. Gitu. Oke. Jadi gitu untuk nomor 10. Nomor 11, analisis berikut dilakukan dalam analisis laporan keuangan Pemda. Kecuali, nah, kalau di sini kan rasio ketergantungan, ini ada ya di bukunya itu ya. Rasio ketergantungan itu ada, pertumbuhan itu berarti growth ya. Growth, analisis growth itu ada, efisiensi ada, yaitu nih kalau nggak salah. Logonya itu REF. Habis itu ada efektivitas itu yang ini, REF EK. Analisis tren itu ada, membandingkan dari tahun ke tahun suatu pos laporan keuangan.
Analisis ketaatan barusan kita bahas di nomor 10 yang hanya bisa dilakukan oleh auditor. Salah satu pengguna laporan keuangan Pemda ya. Lalu di sini ada rasio keserasian ini termasuk ya. Tapi di sini ada rasio profitabilitas. Nah, suatu pemerintah daerah itu bisa dibilang beda, bisa dibilang sama ya sama perusahaan. Kalau perusahaan kan fokusnya ke profit ya, keuntungan gitu. Nah, kalau si pemerintah daerah itu kan fokusnya pada pelayanan, tapi dia juga memiliki ciri yang dimiliki oleh perusahaan gitu. Mereka punya belanja, mereka punya pendapatan. Nah, bedanya kalau pendapatan perusahaan komersil itu kan dari penjualan. Kalau pendapatan eh, Pemda atau pemerintah gitu kan dari pajak gitu. Nah, itu bedanya. Terus belanjanya kalau perusahaan itu kan dari belanja barang apa ya, bahan baku. Nah, kalau pemerintah daerah itu belanjanya itu belanja pegawai, belanja modal, barang jasa. Nah, kira-kira gitu. Makanya nggak ada profitabilitas. Dimana kan profitabilitas itu kan pasti akan membandingkan bagaimana komposisi sales ditandingkan dengan COGS atau HPP ya. Lalu kita bisa hitung ini nilai profitnya berapa gitu. Nah, di Pemda nggak ada. Pemda nggak ada COGS. Oke, lanjut nomor 12, analisis atas laporan keuangan Pemda pada dasarnya dilakukan untuk mengevaluasi kinerja Pemda. Berikut ini teknik-teknik yang dapat digunakan untuk menganalisis laporan keuangan Pemda kecuali. Nah, perbandingan dan proporsi ini bisa pakai ya, bisa di analisis tren ya. Habis itu analisis profitabilitas kinerja. Ini bisa pakai rasio-rasio. Lalu analisis pertumbuhan ini bisa pakai growth. Nah, analisis kualitatif ini apa gitu? Gak ada gitu. Kualitatif itu kaitannya kan sama data-data yang bersifat eh, teks ya, bukan angka-angka gitu, nggak ada di laporan keuangan gitu. Nah, makanya di sini saya jawab analisis kualitatif. Lalu nomor 13 itu yang tidak diperhitungkan dalam perhitungan rasio kemandirian. Oke, kita lihat rumus rasio kemandirian. Rasio kemandirian atau RKDM kalau salah. Rasio kemandirian. Oh ini bukan. Itu studi kasusnya. Nah ini RKMD itu jadi rumusnya itu ada realisasi pendapatan asli daerah, lalu ada bantuan pemerintah pusat itu berarti dari dana transfer ya, dana transfer atau TKDD-nya dari APBN gitu. Ini asal APBN. Nah, habis itu ada pinjaman daerah. Nanti mungkin ya di pertemuan selanjutnya bakal dibahas obligasi gitu sama teman saya, Eko dan Bintang. Makanya di sini lateral filter saya bahas yang tidak diperhitungkan dalam rasio kemandirian yaitu pinjaman daerah, dia masuk ya. Ini nanti kaitan dengan obligasi, pendapatan asli daerah masuk, PAD ya, tadi di rumusnya. Transfer dana pemerintah pusat masuk dong. Itu TKDD atau DAU atau DT. Nah, di sini nggak diperhitungkan itu biaya pemungutan ya. Kalau yang diperhitungkan biaya pemungutan itu bukan rasio kemandirian, tapi rasio kemampuan Pemda itu membayar kembali utangnya atau DSCR. Oke. Nomor 14, berikut ini kriteria pinjaman jangka panjang yang dapat dilakukan pemerintah daerah kecuali. Oke. Jadi di sini ada slide dari DJPK, saya lihat itu ada penggunaan pinjaman. Nah, penggunaan pinjaman itu saya garis bawahi pinjaman jangka panjang. Nah, pinjaman jangka panjang digunakan untuk mendanai kegiatan investasi, prasarana atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik. Oke, jadi di sini poinnya itu pelayanan ya. Menghasilkan penerimaan langsung berupa pendapatan. Oke, berarti pinjaman itu harus bisa menghasilkan penerimaan langsung gitu untuk APBD. Lalu poin yang bisa digarisbawahi menghasilkan penerimaan yang tidak langsung. Oke, penghematan belanja. Nah, jadi pinjaman itu diharapkan bisa menghemat belanja pemerintah daerah itu sendiri. Dan yang terakhir itu memberikan manfaat ekonomi dan sosial. Nah, ini dia. Kita balik lagi ke latihan soalnya. Di sini memberikan manfaat ekonomi dan sosial. Berikut ini yang bukan termasuk indikasi
kondisi keuangan daerah itu kurang baik. Nah, kalau kondisi keuangan kurang baik, kita lihat dari pilihannya ya. Rasio solvabilitas anggaran menurun. Nah, rumus solvabilitas kan itu kan aset dibanding utang ya. Kalau menurun berarti kan utangnya yang meningkat ya. Berarti ini benar ya, solvabilitas itu menandakan keuangannya buruk gitu. Kalau dia solvabilitasnya turun ya. Ini kan yang bukan ya. Berarti kita cari yang benar. Habis itu menurunnya tingkat pelayanan kepada masyarakat. Nah, ini belum ada ya, belum ada rasio khusus gitu. Atau mungkin nggak tergambar sih di apa itu laporan keuangan pemerintah daerah. Nah, makanya saya jawab B. Kita lihat yang C, ketidakmampuan Pemda untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional. Nah, ini berkaitan dengan belanja langsung ya. Langsung. Nah, habis itu ketidakmampuan Pemda untuk mengatasi kebutuhan keuangan yang tak terduga. Ini belanja tidak langsung berarti. Berarti kan ini kan ada aspeknya ya di laporan keuangan pemerintah daerah. Ada rasio yang membandingkan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung. Oke, kira-kira itu aja untuk bahasan soal pertemuan 13. Semoga membantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.